Baik, sekarang kita masuk pada sesi satu. Sebelum kita mempelajari secara keseluruhan konsep dari belajar mengajar, tentunya kita harus tahu apa sebenarnya pengertian dari psikologi belajar mengajar tersebut. Nah, psikologi belajar mengajar tentu aja itu berasal dari kata psikologi, di mana psikologi sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu psyche dan juga logos. Psyche di sini berarti adalah jiwa, sedangkan logos itu berarti ilmu. Makanya secara harfiah dan berdasarkan dengan pengertian dari kata-kata tadi, psikologi itu diartikan sebagai ilmu jiwa. Walaupun begitu, kita sama-sama tahu ya bahwa jiwa itu sendiri tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita ukur. Maka berdasarkan metode yang saintifik, psikologi kemudian mencari alternatif pengaturan atau observasi kejiwaan melalui metode-metode tertentu. Makanya psikologi itu juga dikenal sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik manusia itu secara individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, karena fokusnya adalah manusia serta interaksi sosialnya, maka di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa psikologi sendiri dia melihat hal-hal yang bisa untuk dibicarakan, bisa untuk kita lihat dan kita pantau. Maka fungsi utamanya adalah sebagai deskripsi. Yang kedua, karena berfokus akan keadaan atau kondisi-kondisi yang mendasari terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu. Misalnya, kenapa si A selalu marah ketika si B melakukan sesuatu kepadanya? Nah, itu kan berarti sifatnya adalah menjelaskan kenapa marah itu muncul. Nah, makanya fungsi kedua dalam ilmu psikologi adalah menerangkan. Yang ketiga, dalam keilmuan psikologi, kita tentu harus melihat kaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Makanya di dalam keilmuan tersebut banyak kegiatan seperti merumuskan hukum atau ketentuan-ketentuan atau mengkaitkan hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain. Dan kondisi ini disebut dengan fungsi ilmu psikologi sebagai menyusun teori. Nah, selain itu, ilmu psikologi juga mampu untuk memprediksikan mengenai hal atau peristiwa yang mungkin terjadi pada individu. Makanya kadang-kadang dalam pengetesan psikologi kita bisa tahu ya, sebelum perilaku tersebut terjadi, kita bisa prediksikan dari tes yang sudah dilakukan. Fungsinya adalah sebagai prediksi. Dan selanjutnya, dalam psikologi juga bisa melakukan pengaturan mengenai peristiwa atau gejala-gejala. Sehingga ketika peristiwa atau gejala itu muncul, kita dapat melakukan pengendalian agar hal yang tidak diinginkan itu tidak akan terjadi. Nah, itu adalah fungsi psikologi secara umum. Nah, sebenarnya psikologi belajar mengajar itu apa? Yang pertama adalah yang harus teman-teman tahu, ilmu psikologi itu sangat luas sekali cakupannya. Salah satunya adalah dalam bidang belajar dan mengajar. Makanya, keilmuan psikologi belajar mengajar itu merupakan cabang dari keilmuan psikologi. Berdasarkan pengertian yang sudah saya jelaskan, berarti cabang keilmuan ini bertujuan untuk menyelidiki, membahas proses perubahan dari perilaku manusia, terkhusus dalam konteks belajar dan mengajar. Makanya dalam mata kuliah ini, ruang lingkupnya adalah semua konsep dan juga prinsip yang harus diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar individu. Nah, apa saja sebenarnya fungsi dari psikologi belajar mengajar? Walaupun kita bukan sarjana psikologi atau akademisi psikologi, ternyata hal ini juga penting untuk kita pelajari. Yang pertama adalah fungsinya agar seorang pendidik itu mampu mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai proses belajar mengajar. Karena psikologi sendiri berkaitan dengan manusia, fokusnya adalah bagaimana manusia itu berkembang dan juga berproses.
Yang kedua, fungsi dari psikologi belajar mengajar yaitu memecahkan semua masalah yang mungkin muncul dalam proses belajar mengajar. Karena sebagai seorang manusia, setiap manusia itu memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Maka hal ini berpotensi untuk memunculkan konflik yang bisa diselesaikan dengan mempelajari psikologi belajar mengajar. Yang ketiga adalah alat bantu penting bagi pendidik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, bahwa ruang lingkupnya adalah manusia, maka setiap manusia pasti memiliki ciri khas tertentu agar dia bisa memenuhi tujuan-tujuannya. Dan oleh karena itu, teman-teman semua penting untuk mempelajari apa itu psikologi belajar mengajar. Nah, sekian saja materi mengenai psikologi belajar mengajar. Terima kasih.